Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Rabu tanggal 15 September 2021. Hari ini kembali kita akan belajar tentang tematik dan akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, pembelajaran kali ini merupakan muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 6. Pelajaran adalah yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. 2. Siswa mampu membuat kalimat efektif dengan tepat berdasarkan kosakata tertentu. 3. Siswa mampu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, jadi kita akan membedah apa itu kalimat efektif, kemudian setelah kita mengetahui apa saja ciri dari kalimat efektif, maka kita akan mencoba untuk merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, dalam setiap bahasa kita itu tersusun salah satu komponen kecilnya itu adalah kata. Nah, jadi di apa dalam setiap perbincangan yang kita hasilkan itu pasti tersusun dari kata-kata. Sebenarnya ada lagi komponen yang lebih kecil dibandingkan dengan kata, yaitu ada huruf, kemudian ada lagi yang namanya fonem. Itu ada bagian kecilnya, tapi kita mulai dari kata untuk pembahasan hari ini. Nah, contoh kata yang Ibu tampilkan di sini ada Jenderal Sudirman merupakan pejuang. Nah, setiap kata-kata yang Ibu tuliskan di sini memiliki arti masing-masing. Dan tentu saja ketika kita ingin menggunakannya, maka kita harus mengerti apa maknanya supaya bisa diletakkan dengan tepat. Nah, kemudian kata-kata yang terdapat di sini Ibu rangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, contohnya adalah Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Nah, di sini ada kata-kata yang Ibu tuliskan sebelumnya. Setelah Ibu rangkai menjadi kalimat, kemudian bisa Ibu kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Jadi dari kata, Ibu susun-susun menjadi kalimat, Ibu susun-susun lagi menjadi paragraf. Dan pengertian paragraf ini adalah harus memiliki lebih dari satu kalimat. Kalau cuma satu kalimat ya kalimat, tapi kalau lebih dari satu maka bisa disebut dengan paragraf. Nah, contohnya di sini, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Lalu, kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, ternyata ketika kita berbahasa itu tidak bisa semaunya kita. Ada tatanan baku yang harus kita pelajari sehingga apa yang kita hasilkan dalam kegiatan berbahasa ini sesuai standar gitu. Nggak bisa pengennya saya mau ngomong ini aja bu gitu, nggak bisa ya. Jadi memang ada standarnya. Dan untuk bahasa Indonesia ini merupakan salah satu bahasa yang memiliki ragam yang menarik gitu kalau dipelajari. Nah, atau kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi maksud kenapa kita harus mempelajari aturan dalam berbahasa adalah kembali ke tujuan utama kita berbahasa, yaitu adalah agar orang yang mendengarkan kita berbicara itu bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita sampaikan. Nah, syarat kalimat efektif. Jadi yang pertama memiliki unsur pokok kalimat atau
minimal subjek dan predikat. Jadi ada komponen-komponen dalam kalimat itu. Nah, minimal subjek dan predikat. Subjek itu adalah pelaku. Jadi kalau di sini bisa orang, bisa hewan gitu. Dan predikat adalah perbuatan atau pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Jadi kalau subjek itu adalah pelakunya atau orangnya, maka predikat itu adalah apa yang digawinya. Dan objek adalah sasaran atau hal yang dikenai pekerjaan atau aktivitas. Dan keterangan, misalnya keterangan tempat, waktu, dan keadaan. Kita lihat contohnya seperti apa ya unsur-unsur ini supaya tidak bingung. Subjek, nah ini kan tadi minimal subjek dan predikat. Maka Ibu contohkan sebuah kalimat yang memiliki minimal ada subjek dan predikatnya. Nah, di sini Aira sedang membaca. Aira itu sebagai subjek dan sedang membaca itu perbuatan kan atau sesuatu yang dilakukan, maka sedang membaca ini adalah predikat. Ada contoh lagi, misalnya ibu membeli ikan di pasar. Nah, ini ada berapa komponen kira-kira ya? Kita lihat. Ibu. Ibu di sini adalah subjek. Membeli adalah predikat. Nah, membeli apa? Jadi sesuatu yang dikenai pekerjaan atau sesuatu yang berhubungan dengan predikat, maka itu disebut dengan ikan. Objek. Nah, objek di sini adalah ikan. Kemudian di pasar adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Mungkin kalau di sini diganti dengan misalnya di pasar ini diganti dengan di pagi hari, maka dia tetap keterangan tapi bedanya keterangan waktu. Kemudian Aira sedang membaca. Kalau ibu tambahkan di sini membaca buku, maka buku itu sebagai objek. Nah, jadi Aira itu ada pelakunya atau orang yang melakukan kegiatan, kemudian apa yang sedang dia kerjakan itu adalah predikat, dan apa yang dikenai oleh pekerjaan, maka itu disebut dengan objek. Ibu membeli ikan, maka ikannya ini dikenai berhubungan dengan membeli. Jadi kalau orang mau nanya, untuk menentukan subjek, itu kita menggunakan kata tanya siapa. Nah, misalnya ibu tulis di sini, siapa? Kalau ibu tanyakan, siapa yang membeli ikan di pasar? Maka jawabannya adalah ibu. Nah, ini untuk subjek. Kemudian, kalau ibu menanyakan, apa yang sedang ibu lakukan? Maka jawabannya adalah membeli. Kemudian, kalau ibu tanya lagi, apa yang dibeli ibu? Maka jawabannya adalah ikan. Jadi kalau siapa itu bisa kita gunakan untuk mencari tahu subjeknya. Apa ini bisa Nah, tadi yang pertama harus memiliki komponen minimal subjek dan predikat. Kemudian syarat yang kedua, ada struktur bahasa yang tepat. Artinya tidak terbolak-balik. Contoh, misalnya kalimat pertamanya Nazmi makan bakso. Kemudian kita balik bakso makan Nazmi. Nah, kalau di bakso makan Nazmi itu tidak itu artinya kita bolak-balik. Maka ini salah. Kemudian bisa kita perbaiki sehingga menjadi kalimat yang lebih tepat, yaitu ditambahkan dengan imbuhan di. Bakso dimakan oleh Nazmi. Tapi kalau bakso makan Nazmi, maka itu tidak logis ya. Kecuali di film-film. Kalau di kenyataan bakso makan Nazmi itu tidak logis, tidak masuk akal sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Nah, diperbaiki menjadi
Selanjutnya kita cermati lagi syarat yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata baku. Bagaimana suatu kata itu dikatakan sebagai kata-kata baku? Nah, kata-kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, atau bisa kita temukan di kamus. Jadi, karena kita ini sering menggunakan suatu kata, maka lama-kelamaan kita bisa jadi akan melakukan pergeseran dari bentuk kata yang sebenarnya. Contohnya di sini ada apotik. Nah, ternyata apotik ini tidak baku. Yang baku adalah apotek. Atlet, atlet. Bis, bus. Izin pakai J. Yang baku adalah pakai Z, izin. Nasehat, nasihat yang baku. Nah, contohnya Zaki pergi ke apotik. Itu tidak baku karena apotik itu tidak baku ya. Jadi tidak efektif gitu. Nah, contoh yang efektif, Zaki pergi ke apotek. Nah, sehingga menjadi kalimat efektif. Kemudian syarat yang keempat, memiliki kehematan kata, ringkas dan tidak bertele-tele. Maksudnya seperti apa? Jadi, ketika kita berbahasa, maka usahakan apa yang kita katakan itu tidak pemborosan kata dalam suatu kalimat yang kita bicarakan. Karena jika kita melakukan pemborosan kata, maka akan menyebabkan kalimat itu tidak efektif. Contohnya seperti ini. Para tamu-tamu duduk di kursi. Para tamu-tamu duduk di kursi. Apa yang salah dengan kalimat-kalimat ini? Ada yang menemukan? Apa yang salah? Nah, ada ibu garis para dan tamu-tamu. Nah, artinya kenapa jadi kalimat ini salah? Pertama, para ini menunjukkan suatu benda atau orang itu banyak gitu. Para tamu-tamu artinya banyak tamu-tamu. Sedangkan tamu-tamu ini sudah menjelaskan arti banyak tamu. Jadi kalau kita pahami kalimat ini secara tulisannya, maka banyak tamu-tamu duduk di kursi. Nah, sehingga bisa dikatakan di kalimat ini terjadi pemborosan kata. Bagaimana cara kita untuk Ada dua cara. Yang pertama, paranya kita hapus, sehingga menjadi tamu-tamu duduk di kursi. Kemudian cara kedua, para tamu duduk di kursi. Nah, jadi antara paranya yang dihapus atau paranya tetap, tamunya satu dihapus. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah tidak ada subjek ganda. Contohnya di sini, karena Andi sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Nah, di sini kita lihat Andinya ada dua, sehingga dikatakan sebagai kalimat tidak efektif. Karena sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Nah, ini bisa kita perbaiki sehingga menjadi kalimat efektif. Selanjutnya, syarat yang keenam, menghindari kata depan atau preposisi di awal kalimat. Contohnya, ini ada sebuah kalimat tidak efektif yang Ibu tuliskan. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Di manakah kesalahan pada kalimat ini? Nah, di sini ada kata bagi. Kata bagi ini merupakan kata depan atau preposisi, sehingga tidak bisa kita letakkan di awal kalimat.
Nah, ini adalah salah satu kebiasaan yang bisa kita lakukan, tapi sebenarnya kita tidak tahu bahwa itu menyebabkan kalimat yang kita hasilkan menjadi tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, diubah menjadi kalimat efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Karena kalau kita gunakan tanpa kata bagi pun, ini sudah bisa kita pahami bahwa semua peserta itu. Syarat selanjutnya yaitu yang ketujuh, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, jadi nama lain dari pilihan kata adalah diksi. Contohnya di sini ada melihat, menonton, menyaksikan, memelototi, mengamati. Nah, kelima kata dari yang Ibu tuliskan tadi itu merupakan semuanya aktivitas dari indera penglihatan. Namun, kelima kata tadi itu tidak bisa kita letakkan sembarangan karena mereka memiliki fungsi masing-masing. Maknanya sama tapi penggunaannya berbeda-beda. Contohnya, aku menonton televisi. Aku melihat pemandangan. Nah, di sini kita bisa meletakkan sesuai dengan penggunaannya. Tidak bisa diganti sehingga maknanya akan berubah. Kalau kita ganti aku menonton televisi dengan aku memelototi televisi, maka itu di luar kebiasaan. Berarti ada suatu peristiwa yang terjadi ketika kita melihat televisi. Kalau kita melihatnya secara santai, ya kita tidak akan memelototi televisi, bukan? Maka di sini kata yang tepat adalah aku menonton televisi. Aku melihat pemandangan. Nah, melihat di sini adalah aktivitas kita melihat sesuatu yang memang wajar kita lihat. Contohnya pemandangan. Kemudian kalau menonton, itu ada sesuatu yang menarik sehingga kita mau menonton itu. Kemudian menyaksikan di sini adalah aktivitas kita melihat sesuatu atau peristiwa gitu. Jadi di sini menghasilkan kesaksian. Jadi ada kesaksian dari kegiatan menyaksikan. Memelototi. Memelototi ini biasanya perlu bukan perasaan senang ya, kalau memelototi pasti ada perasaan kesal atau marah sehingga kita melakukan aktivitas memelototi. Kemudian mengamati. Nah, kalau mengamati adalah aktivitas menggunakan penglihatan untuk memperhatikan suatu objek secara sengaja. Jadi kita harus memperhatikan. Nah, jadi dalam menggunakan pilihan kata atau diksi, kita harus benar-benar memahami penggunaannya sehingga tidak salah tempat gitu, meskipun maknanya sama. Contoh selanjutnya, menggunakan tanda baca yang tepat. Nah, ini ada beberapa kalimat yang kurang tepat. Contohnya, yang ada di ruangan ini harus keluar. Nah, karena diakhiri dengan tanda titik, maka saat kita membacanya itu seperti di akhir ini menggunakan tanda baca titik, maka kita membacanya itu secara datar. Nah, untuk merubahnya menjadi kalimat yang tepat, kita bisa menambahkan atau bukan menambahkannya, mengganti tanda baca titik itu menjadi tanda seru. Nah, tanda seru di sini menjadikan kalimat yang santai tadi menjadi kalimat peringatan. Semua yang ada di ruangan ini harus keluar. Kemudian contoh selanjutnya, siapa istri Presiden Soekarno menggunakan tanda seru. Wah, jadi agak penuh penekanan ya. Padahal kalau kita amati di sini ada kata tanya siapa. Nah, kalau sebuah kalimat diawali dengan kata tanya, maka akhirnya itu harus menggunakan tanda tanya. Siapa istri Presiden Soekarno? Kemudian yang ketiga, kakek senang berolahraga setiap pagi. Wah, ini tidak tepat karena ini hanya sebuah pernyataan. Jadi kalau kita mau ngasih tahu aja,
bisa hanya menggunakan tanda titik. Yang keempat, adik Putri sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Nah, kalau kita lihat di sini, karena dia ada 3 hal yang ditulis dalam satu kalimat, maka harus dibatasi dengan tanda koma. Adik Putri sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang syarat-syarat dari kalimat efektif. Untuk itu, Ibu ingin anak-anak Ibu mencoba membuat atau merubah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Nah, kalimat pertama, Alia membeli obat di apotik. Nah, mana ini yang salah ya? Nanti yang salah nanti tulis dulu soalnya. Kemudian garis bawahi mana bagian yang salah, baru diperbaiki. Nah, jadi jangan langsung soalnya ya. Jadi Ibu ingin melihat apa yang Pian dapat ketika memperhatikan kalimat-kalimat ini. Jadi tulis soalnya, kemudian beri tanda mana yang salah, kemudian tuliskan lagi perbaikan yang Pian berikan kepada kalimat itu sehingga menjadi kalimat efektif. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.